Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Yang siap terima firman Tuhan, mari tulis di kolom komentar. Saya siap terima firman Tuhan malam ini. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Malam ini saya akan bicara tentang berkat dari pemulihan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berkat dari pemulihan Tuhan? Ada orang yang alami pemulihan tapi tidak ada berkat di dalamnya. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Dan tadinya tidak bisa jadi bisa. Alkitab katakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang percaya bahwa waktu ini adalah waktu pemulihan segala sesuatu? Tulis di kolom komentar. Ini adalah waktu pemulihan segala sesuatu. Dan hal pertama yang ingin saya jelaskan kepada saudara adalah pengertian daripada pemulihan itu sendiri. Saya coba memperhatikan dalam perjanjian lama, pemulihan itu atau disebut dengan restorasi itu berasal dari kata yang dipakai kata S-H-A-L-A-M, shalom. Itu kata yang dipakai dalam perjanjian lama, shalom. Ya, bukan shalom ya, shalom. Shalom itu artinya mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Jadi arti daripada shalom, S-H-A-L-A-M, shalom itu artinya mengembalikan yang tercuri. Dan tahukah Bapak Ibu ketika kita ikut setan, ketika kita ikut Tuhan, maka ada banyak hal yang setan curi dari kita. Ya. Apalagi kalau kita ikut setan, maka kita akan kehilangan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pengertian pemulihan itu adalah Tuhan mengembalikan kembali. Dan saya percaya ini adalah tahun di mana Bapak Ibu akan melihat tahun ini akan menjadi tahun di mana Tuhan mengembalikan yang tercuri dari kita. Yang percaya tulis di kolom komentar, amin unlimited, amin 5 juta triliun kali, amin 1 miliar triliun kali. Atau arti yang kedua dari shalom itu artinya membentuk kembali. Yang tadinya Bapak Ibu dan saya dibentuk oleh dunia, dibentuk oleh apa kata orang, dibentuk oleh tradisi, sekarang ini adalah Tuhan reposisi kembali. Tuhan membentuk kita kembali untuk tujuannya. Makanya kenapa sampai tema kita adalah berlari dan terbang lebih cepat. Karena ini adalah waktu shalom. Waktu untuk mengembalikan yang tercuri. Waktu di mana Anda dan saya kemarin mengalami penundaan. Tapi ini adalah waktu di mana Anda akan dikembalikan kembali. Tuhan mengembalikan kembali yang setan curi dari saudara, yang dunia ambil daripada kita. Tapi Bapak Ibu harus mengerti tentang Yoel pasal 2 ayat 25. Yoel pasal 2 ayat 25 berkata begini, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar, yang kukirim ke antara kamu. Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan. Kata memulihkan di sini dipakai kata shalom. Shalom itu dalam bahasa Ibrani, yang artinya mengembalikan yang tercuri. Semua yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Alkitab katakan begini, akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya punya bisnis, punya pekerjaan, yang selama ini mengalami cooling down, yang selama ini mengalami sulit sekali, belajar percaya, mengerti tentang berkat dari pemulihan ini. Amin. Anda dan saya harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab berkata dalam perjanjian baru, kata pemulihan itu dipakai kata apokatistemai. Apokatistemai. Ya. Tulisnya A-P-O-K-A-T-H-I-S-T-E-M-A-I. Apokatistemai. Ya. Apokatistemai itu artinya
membentuk kembali seperti awal. Ingat bahwa rancangan Tuhan dari awal ketika Tuhan menciptakan Adam adalah supaya Tuhan memberkati Adam dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Membentuk kembali seperti awal atau membentuk kembali seperti semula atau membentuk kembali seperti seharusnya. Jadi sebenarnya janji pemulihan itu adalah pengembalian kepada posisi semula. Tuhan mengembalikan kita kepada jalur berkat, jalur pemulihan, kepada jalur lari yang sesungguhnya, kepada ketinggian di mana kita terbang pada ketinggian yang tidak bisa lagi ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Kita punya aerodinamika rohani, terbang seperti Raja Wali dengan membentangkan sayapnya. Itu artinya pemulihan adalah pengembalian kepada posisi semula dengan memperbaharui dan mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu harus percaya bahwa ini adalah tahun di mana Tuhan sedang mengembalikan kita kepada posisi semula. Hari-hari ini kita sedang ada dalam doa puasa 30 hari, baru selesai nanti tanggal 3 Februari nanti. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang masih setia berpuasa? Ketika Bapak Ibu sudah sampai di hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu punya tubuhnya mulai rasa terbiasa. Puasa mulai rasa terbiasa. Ya, nggak makan sudah nggak rasa apa-apa. Biasa saja. Kalau mulai makan, Bapak Ibu makan sudah nggak banyak, sedikit. Amin. Dan kalau Bapak Ibu punya waktu banyak duduk di kaki Tuhan, punya waktu banyak memperhatikan firman Tuhan, maka akan terjadi pengembalian ke posisi semula. Itu adalah Tuhan memperbaharui, mengembalikan sesuatu yang sudah diambil oleh setan, sudah diambil oleh dunia, atau yang sudah hilang, akan dikembalikan kembali seperti posisi semula. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, dan Dia akan menggenapi janjinya. Kalau tadi kita mengerti tentang arti pemulihan, bahwa Tuhan akan mengembalikan kita kepada posisi semula, maka saudara, hal yang kedua yang Bapak Ibu dan saya harus mengerti adalah apa yang perlu dipulihkan. Mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih yang perlu dipulihkan dari hidup saya? Dan begitu banyak orang sudah terbiasa hidup dengan belenggu, hidup dengan topeng rohani yang mengerikan, sehingga mereka merasa bahwa tidak memerlukan perubahan atau tidak memulihkan pemulihan. Tapi saya beritahukan kepada saudara, Alkitab katakan jangan menjadi serupa, jangan konform dengan dunia ini. Tapi mari berubah. Kita harus transform. Harus ada perubahan. Apa yang perlu diperubah? Apa yang perlu diubah? Pola pikir kita harus diubah. Ya. Pola pikir kita harus diubah. Apa yang perlu diubah? Sikap hati kita perlu diubah. Saudara, ada seseorang yang telepon seorang hamba Tuhan. Dan dia berkata bahwa dia tuh kepingin untuk melihat Lucifer. Lucifer itu setan yang dibuang. Kemudian dia mencoba untuk mencari bagaimana supaya dia bisa melihat Lucifer. Karena dia mendengar beberapa kesaksian ada orang yang bisa ketemu dengan Lucifer. Melihat muka dengan muka. Lalu dia mencoba mencari. Akhirnya dia menemukan di media-media sosial ada kata-kata yang ditulis dalam kata-kata kuno yang berupa mantra dan sebagainya. Lalu dia akhirnya mendapatkan itu. Dan akhirnya dia tidak tidur semalam-malaman. Dan dia melafalkan bacaan-bacaan tulisan-tulisan kuno itu. Bahkan dia melihat dari bagaimana video-video yang menampilkan bahwa orang menyerahkan jiwanya kepada Lucifer. Semalam-malaman itu dia menyerahkan jiwanya kepada Lucifer. Dan waktu pagi, dia nggak alami apapun. Dia nggak lihat Lucifer. Tapi dia heran setelah itu berlalu. Pikirannya selalu pikiran jahat. Ketika orang menyembah Tuhan, ketika orang pergi ke gereja, dia nggak suka. Dan dia nggak senang sekali ketika dia lihat orang menyembah Tuhan, ketika dia lihat orang pergi ke gereja. Ketika tetangganya memuji-muji Tuhan, dia juga marah. Dan Bapak Ibu tahu bahwa akhirnya pikiran dia diisi dengan pikiran jahat. Dia nggak lihat Lucifer, tapi pikirannya jauh. Ingat bahwa pikiran, perasaan, kehendak adalah jiwanya. Dia nggak lihat Lucifer muka dengan muka, tapi Lucifer, setan menguasai pikirannya. Sehingga dia hidup dalam siksaan selama bertahun-tahun. Kemudian, saudara, dia bertobat, saudara. Dia bertobat, dan akhirnya dia telepon kepada hamba Tuhan ini untuk minta didoakan. Sehingga akhirnya hamba Tuhan ini mengarahkan dia untuk kamu harus ambil waktu lagi karena kamu mengikuti
tuntunan untuk kamu mengikuti cara-cara bagaimana untuk lihat Lucifer. Dan kamu harus semalaman untuk menghafal kata-kata yang dikatakan melalui media-media itu yang dia dapat itu. Dia harus memperkatakan semalaman itu. Sekarang ini kamu harus kembali doa semalaman untuk kamu menghapuskan tanda-tanda cakaran setan di jiwa. Hari ini mungkin Bapak, Ibu, dan saya pernah pergi ke dukun-dukun. Hari ini mungkin Bapak Ibu pernah ke paranormal. Hari ini mungkin Bapak Ibu andalkan kekuatan saudara. Anda harus membayar harganya. Tanpa sacrifice tidak ada kemuliaan. Dan segala sesuatu, Bapak Ibu lihat, segala sesuatu yang terhilang atau dicuri, pemulihan berarti menyusun kembali. Ingat bahwa Elia, Alkitab katakan Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Dikatakan bahwa dia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu, menurut Malaki pasal 4 ayat yang ke-6. Dari tadi ayat yang kita baca, Alkitab berkata begini, bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan dengan perantaran para nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu, termasuk pemulihan hati Bapa. Hamba Tuhan itu berkata kepada anak muda ini, kamu harus ambil waktu untuk kamu doa semalaman, dan kamu berkata bahwa Tuhan Yesus ampuni aku. Sekarang ini aku serahkan jiwaku kembali kepada Engkau. Dalam tuntunanmu, dalam penyertaanmu. Dan mulai memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Karena pikirannya selalu pikiran najis. Pikirannya selalu pikiran yang salah. Pikirannya selalu pikiran yang jahat. Dan dia berkata, saya siap. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita harus tahu apa yang harus dipulihkan. Kalau kita nggak punya waktu-waktu doa pribadi dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya waktu-waktu ibadah khusus dengan Tuhan. Kalau kita nggak suka datang ibadah, maka itu yang harus dipulihkan. Kalau kita nggak suka doa, maka itu yang harus dipulihkan. Kalau kita nggak suka memberi, maka itu yang harus dipulihkan. Kalau kita nggak suka menabur dalam hal persembahan, maka itu yang harus dipulihkan. Karena Tuhan senang dengan orang yang menabur, berbahagialah orang yang memberi, karena mereka akan diberkati oleh Tuhan. Memberi dengan sukacita, maka Bapak Ibu juga akan diberkati dengan sukacita. Dan Malaki pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Elia akan datang untuk memulihkan hati bapak-bapak. Hati bapak-bapak yang menyakiti anak-anaknya. Dan hati anak-anak yang tersakiti itu akan dipulihkan. Dan hari-hari terakhir ini akan terjadi pemulihan. Ada orang yang diberkati secara finansial dengan luar biasa. Kedudukan luar biasa. Dengan karunia yang luar biasa. Dengan kepimpinan yang luar biasa. Tapi terluka di hatinya. Dan Tuhan berkata ini perlu dipulihkan. Ada orang yang diberkati dengan pelayanan luar biasa. Tapi hatinya terluka dengan hamba Tuhan yang lain. Dengan pelayan Tuhan yang lain. Ini perlu dipulihkan. Ada orang yang dipakai dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tapi dia tidak mau tunduk kepada otoritas. Kepada gembala yang mengembalakan dia. Dia selalu memberontak karena dia pikir dia punya karunia lebih daripada gembalanya. Ini yang juga harus dipulihkan. Ada anak-anak yang merasa lebih pintar dari orang tuanya. Dan tidak tunduk kepada otoritas orang tuanya. Ini yang perlu dipulihkan. Sebab Alkitab katakan urapan yang akan dicurahkan pada hari-hari terakhir. Adalah urapan Elia. Yaitu membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Hati orang-orang durhaka kembali kepada hati orang benar. Sehingga jangan Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Dan saya percaya ketika umat Allah memperhatikan ini, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Tadi saya sudah jelaskan tentang arti pemulihan. Saya jelaskan tentang apa yang perlu dipulihkan. Kita harus tahu apa yang perlu dipulihkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pemulihan itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya mulai belajar melakukan langkah-langkah ini. Langkah yang pertama adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Tolong ditampilkan Yoel pasal yang kedua, ayat 25 sampai ayat 27. Yoel pasal 2, ayat 25 sampai ayat 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu
yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Umat Allah tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Wow. Langkah pemulihan adalah Bapak Ibu harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Karena ada begitu banyak keputusan yang salah. Ada begitu banyak langkah yang salah. Ada begitu banyak cara yang salah. Kita kepingin cepat, tapi caranya salah. Kita berlari tidak dalam garis ketentuan firman Tuhan. Kita berlari ikut maunya kita. Sehingga ada banyak yang salah. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan akan datang dan memulihkan kita sehingga kita tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dan berkatnya adalah pada ayat 25 berkata, mata pencaharianmu, bisnismu, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Hasil yang dimakan habis ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Artinya mata pencaharian saudara, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya Bapak Ibu punya bisnis, Bapak Ibu katakan bisnisku akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ, pekerjaanku diberkati oleh Tuhan, keluargaku diberkati oleh Tuhan, anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Ini adalah tahunnya. Ini adalah berkat yang Tuhan ingin saudara dan saya punya. Ini saudara dan saya miliki. Ini langkah pemulihan. Harus dimulai dengan pertobatan lebih dulu. Sungguh-sungguh, maka mata pencaharian diberkati oleh Tuhan. Ayat 26 berkata begini, maka kamu akan makan banyak-banyak. Bicara tentang menikmati berkat Tuhan. Akan ada kepuasan. Kamu akan makan banyak-banyak. Dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan. Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau kemarin Anda malu, kalau kemarin Anda punya masalah dan orang berkata kamu hancur, kamu nggak mungkin bangkit. Ini adalah tahun di mana Tuhan akan memberkati Anda. Anda akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan makan sampai kenyang, menjadi kenyang. Lalu kita akan memuji-muji nama Tuhan. Karena Tuhan akan memperlakukan kita dengan ajaib. Nah, Alkitab berkata begini, umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini adalah tahun di mana Anda dan saya akan melihat bagaimana perkara-perkara supranatural. Alkitab katakan begini, Tuhan akan memperlakukan saya dengan ajaib. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan akan memperlakukan Luther dengan ajaib. Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu, Tuhan akan memperlakukan Anda dengan ajaib. Sehingga kita tidak akan malu lagi. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu janji berkat dalam pemulihan. Itu langkah pemulihannya. Dan dikatakan begini, ya, tulis nama saudara, jangan cuma tulis saya, tapi Tuhan akan apa saudara? Tuhan tidak akan membuat saya menjadi malu. Tuhan akan memperlakukan Luther dengan ajaib. Haleluya. Bapak Ibu tulis. Itu artinya kita menikmati berkat Tuhan. Ada kepuasan dalam saudara dan saya. Orang puas itu artinya dia kaya, saudara. Orang puas karena ada Tuhan dalam dia. Itu tanda orang kaya. Dan orang puas itu tahu tujuan. Orang puas itu tidak hidup sembarangan. Tanda orang puas itu dia memuji-muji Tuhan. Tanda orang puas itu dia memprioritaskan Tuhan. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan dalam ibadah, dia tahu dia nggak mampu tanpa Tuhan. Karena dia percaya bahwa dari Tuhan datang yang terbaik. Ayat 27 berkata begini, mengenal Allah dan tidak dipermalukan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini, Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
Kita harus mengenal Allah dan tidak dipermalukan. Bapak Ibu perhatikan langkahnya. Pertama, bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua adalah Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, mata pencaharian kita diberkati. Yang ketiga, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada kepuasan di dalamnya. Yang keempat, kita akan mengenal Allah, ayat 27. Dan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu adalah problem dalam masalah, saya beritahukan Bapak Ibu tidak akan pernah dipermalukan. Belajar mengenal Tuhan di dalam setiap masalah dan persoalan. Belajar mengenal Tuhan di dalam kelimpahanmu, tapi juga di dalam kekuranganmu. Maka Anda tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Semakin saudara dan saya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana semua yang dicuri setan daripada kita akan dikembalikan Tuhan. More than enough bagi saudara dan saya. Perhatikan 1 Samuel 30, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika Siklak terbakar, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan tanah Siklak. Dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisro, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow. Bapak Ibu perhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud. Dalam keadaan terjepit, orang-orang yang dekat dengan dia ingin melempari dia dengan batu, saudara. Daud juga ada dalam banyak masalah. Daud kehilangan istri dan anak-anaknya bersama-sama dengan orang-orang yang menyertai dia. 600 orang yang menyertai dengan dia. Yang menyertai dia kehilangan istri dan anak laki-laki, anak perempuan, orang tua. Yang menyertai mereka ditawan oleh bangsa Amalek. Amalek itu adalah bagian dari tipu daya setan. Amalek itu arti pertama artinya suka berperang. Yang kedua adalah suka memukul barisan belakang orang Israel. Dan mereka berkata masalah Daud adalah mereka hendak melempari dia dengan batu oleh orang Israel. Tapi Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 6 bagian C. Dari 1 Samuel 30 ayat 6 bagian C. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini saya ingatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang terjepit, rasanya semua yang ada pada saudara ditawan oleh musuh. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ada waktu pemulihan. Ketika Anda menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka Anda sedang mengklaim semua yang ditawan oleh musuh nggak ada hilang. Sampai garpu, sendok, sepatu, sendal pun tidak ada hilang. Bahkan rambut di kepalamu tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Yesus sanggup memulihkan apa saja yang telah rusak. Yesus sanggup membawa yang sudah tertawan dan dikembalikan oleh Tuhan kepada Anda. Yesus sanggup memulihkan masa-masa penundaan dan mengembalikan itu menjadi berlipat kali ganda dalam hidup. Bahwa dia Tuhan sanggup melakukan jauh melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Tapi Tuhan mencari orang yang tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apakah Bapak Ibu dan saya malam hari ini adalah orang yang selalu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Maka Anda akan melihat pemulihan besar terjadi. Satu waktu saya membaca sebuah artikel yang menulis tentang seorang pelaut yang kesukaannya itu menjelajahi negara-negara dan bangsa-bangsa benua-benua. Dan setiap ia sampai satu negara, ia selalu memberikan tanda-tanda di situ. Tempat-tempat di mana ia kunjungi, ia selalu ditaruh di situ. Di sini ada raksasa, di sini ada binatang buas, di sini ada buaya, di sini ada banyak ular, ular berbisa, di sini ada banyak kalajengking. Dan peta itu dia buat pada tahun 1525. Dipamerkan, saudara. Karena orang ini menjelajahi seluruh dunia. Lalu setiap tempat yang dia singgah, dia taruh bahwa di sini ada raksasa, di sini ada binatang buas,
di sini ada buaya, di sini ada ular berbisa. Dan peta itu dikeluarkan tahun 1525, dipamerkan. Tapi saudara, 300 tahun kemudian, kurang lebih 300 tahun kemudian, pada awal 1800-an, peta itu dibeli oleh seorang pelaut Kristen. Dan nama pelaut itu adalah John Franklin. Namanya John Franklin. Ya, dibeli peta itu yang dibuat tahun 1525. Lalu John Franklin membeli itu di awal 1800 itu. Dan pada waktu peta itu pindah ke tangan John Franklin. Dia adalah seorang pelaut, tapi dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan dia menjalani perjalanan demi perjalanan. Dia lihat dan dia kaget waktu dia membuka peta itu. Dan tanda-tanda yang menyeramkan. Dia di situ ada raksasa di benua ini, ada raksasa di pulau ini. Maka dia mengambil sebuah spidol dan dia mencoret semua tanda-tanda yang menyeramkan itu. Dan dia ganti setiap benua, setiap pulau, dia katakan di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu begini, bahwa yang tadinya begitu menakutkan, ketika dia berkata, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, maka tempat-tempat yang tadi ditakuti oleh begitu banyak orang untuk mendatangi, kemudian itu mulai diduduki, kota mulai dibangun, sebuah negara mulai dibangun. Hikmatnya adalah bagaimanapun suramnya masa lalu. Apa yang dikatakan orang tentang saudara, percayalah, bahwa Tuhan sanggup memulihkannya ketika Anda berkata, ada Tuhan bersama-sama denganku. Ada Tuhan di dalam diriku, maka aku tidak perlu takut. Dia menyertaiku. Dia akan mengubah ketakutan menjadi masa depan. Dia akan mengubah kegelapan menjadi jalan keluar. Yang tadinya tidak ada jalan keluar. Bahkan Anda akan berkata, pekerjaanku diberkati Tuhan, bisnisku diberkati Tuhan, keluargaku diberkati Tuhan, karena ada Tuhan di sana. Kisah Rasul 3:21 tadi berkata, Kristus harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya percaya ini adalah waktunya di mana umat Allah menerima berkat dari pemulihan. Berapa banyak yang berkata, saya terima berkat pemulihan ini. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak di sorga, terima kasih. Malam ini, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya firman-Mu adalah pribadimu sendiri. Malam ini Tuhan, hamba berdoa, kekuatan anugerah Tuhan berikan kepada mereka. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya mau terima berkat pemulihan ini. Angkat tangan saudara. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Berkat Tuhan turun bagi mereka. Berkat pemulihan turun bagi mereka. Hari ini mereka mengerti tentang arti pemulihan. Mereka mengerti tentang bagaimana Tuhan akan menolong mereka. Apa yang perlu dipulihkan. Ada begitu banyak hal pergumulan dalam hidup mereka. Mereka tahu langkah-langkah pemulihan. Kami mau datang dengan pertobatan. Kalau itu dosa, minta ampun di hadapan Tuhan sekarang. Kalau itu kesalahan, minta ampun di hadapan Tuhan sekarang. Lalu masuk dan berkata bahwa keluargaku diberkati, bisnisku diberkati. Katakan, aku terima berkat Tuhan. Lakukan seperti yang saya katakan kepada saudara. Aku terima berkat Tuhan. Aku akan mengalami kepuasan. Dan saudara dan saya belajar mengenal Tuhan dengan benar. Karena Anda tidak akan pernah dipermalukan. Ingat, semakin kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka tidak ada yang hilang dari kita. Tuhan menyimpannya kepada kita. Akan ada masa pemulihan. Dan ini adalah masa pemulihan yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Tuhan hamba berdoa memberkati umat-Mu. Anugerah Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Berkati mereka yang sakit. Malam